slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara input dokumen transaksi melanjutkan video sebelumnya, yaitu kasus UKK Akuntansi tahun 2024 paket 4 UD Mudah Hasil. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kita masuk ke dalam Mayop Accounting, yaitu di sini karena kita sebelumnya telah membuat company file, maka kita klik open untuk Mayop Accounting. Lalu kita ambil data file kita disimpan di mana? Di sini saya menyimpannya di D untuk UD Mudah Hasil, lalu kita klik open. Lalu di sini kita klik OK. Dan kita klik no. Dan di sini kita bisa lihat setelah masuk ke dalam Command Center, kita langsung masuk ke input dokumen transaksi. Kita masuk dokumen transaksi yang pertama. Di sini ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 121 tanggal 1 Desember. Yaitu dibayar kepada karyawan untuk pembayaran gaji karyawan sebesar 9 juta rupiah. Pembayaran gaji karyawan ini yaitu untuk bulan November tahun 2022. Maka, dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting, yaitu untuk bukti pengeluaran kas. Di dalam Command Center, kita pilih banking karena kita mengeluarkan uang, maka kita pilih spend money. Untuk check account, kita ganti karena di sini di soal merupakan pengeluaran kas, maka kita ganti menjadi cash in bank. Maka kita pilih cash in bank, lalu use account. Lalu karena di sini transaksi kita yang pertama, maka tax inklusif kita nonaktifkan saja. Dan kita masukkan yaitu check number di sini untuk nomor buktinya. Di sini nomor buktinya BKK 121. Jadi BKK 121 ini untuk mengisi nomor bukti. Yaitu kita isikan BKK 121. Tanggal transaksi kita lihat di sini ada tanggal 1 Desember tahun 2022. Maka kita isikan 1 Desember tahun 2022. Dengan jumlahnya kita lihat yaitu ada sebesar 9 juta rupiah. Jadi jumlahnya 9 juta rupiah ini untuk mengisi kolom amount di Mayop Accounting. Kita isi 9 juta rupiah. Cara mengisi amount ini tanpa memberi tanda titik. Lalu berikutnya ada memo. Untuk memo kita ambil di sini yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November. Di sini saya copy saja dan diisikan di kolom memo. Untuk pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2022. Jurnal yang kita buat, karena ini pembayaran gaji bulan November, maka kita isi jurnalnya yaitu akun 2 dengan nama expense payable atau utang biaya. Maka kita pilih expense payable yaitu dan use account untuk pembayaran expense payable atau utang biaya. Kenapa masuk ke dalam utang biaya? Karena ini merupakan pembayaran gaji bulan lalu, bukan bulan Desember. Sedangkan transaksi kita di bulan Desember.
Maka kita lihat di Ctrl R, jurnalnya yaitu cash in bank di sebelah kredit dan expense payable ada di sebelah debit. Apabila sudah sesuai, maka kita klik OK. Lalu kita record. Setelah selesai, boleh kita cancel. Lalu berikutnya kita masuk ke dokumen transaksi yang kedua. Di sini ada bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 121 tanggal 3 Desember. Diterima dari toko Karisma, pelunasan faktur F1115 tertanggal 15 November sebesar Rp41.625.000. Karena di sini merupakan penerimaan kas dari penerimaan piutang, maka kita pilih di dalam Common Center, yaitu kita pilih Sales, lalu kita pilih Receipt Payment. Di sini akunnya Cash in Bank dengan nama customer. Kita lihat di soal, yaitu di sini toko Karisma. Maka kita isikan customernya, kita ambil toko Karisma, yaitu use customer dengan ID-nya atau nomor buktinya yaitu BKM 121. Maka kita isikan BKM 121. Tanggal transaksi kita lihat di sini yaitu merupakan tanggal 3 Desember tahun 2022. Maka kita isikan tanggal 3 bulan Desember tahun 2022. Untuk amount receipt kita lihat di soal, jumlahnya sebesar Rp41.625.000. Maka kita isikan Rp41.625.000 tanpa menuliskan tanda titik. Kita lihat, kita cek apakah sudah sesuai angka yang kita tulis dengan di soal. Sudah sesuai, yaitu Rp41.625.000 untuk pembayaran pelunasan faktur F1115. Kita lihat di sini ada yang open atau transaksinya ada saldo awal Rp41.625.000. Maka di kolom amount applied kita klik agar out of balance nanti menjadi 0. Kita tab atau enter dan bisa terlihat out of balance menjadi 0. Jadi ini sudah ada pembayaran sebesar Rp41.625.000. Kalau kita penasaran benar atau tidaknya transaksi yang sudah kita input, kita bisa pilih Ctrl R. Maka di sini bisa terlihat cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Maka ini sudah sesuai, bisa kita klik OK. Lalu kita record. Dan bisa kita tutup atau cancel. Kita masuk dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 3, tanggal 6 Desember ada faktur. Jadi ini merupakan faktur penjualan, karena nama perusahaan kita ada di atas. Faktur penjualan ini akan kita input ke dalam My Job Accounting, yaitu di dalam Common Center, kita pilih Sales, lalu pilih Enter Sales. Dan karena untuk pertama kali penjualan, tax inklusif kita nonaktifkan. Bentuk kolomnya juga ini masih berupa service atau jasa. Maka kita rubah dari kolom service ini, kita rubah menjadi item. Yang caranya kita pilih layout, lalu kita pilih item, lalu klik OK. Nah, sudah tampilannya berubah. Dan bisa kita isi yang pertama untuk customernya, yaitu di sini Toko Barokah. Jadi di sini ada Toko Barokah. Maka kita ambil customernya yaitu Toko Barokah, use customer. Kita lihat invoice-nya yaitu F121 tanggal 6 Desember. Maka kita isikan F121
tanggal kita isi tanggal 6 Desember tahun 2022. Transaksinya kita lihat untuk kulkas tipe K100 18 unit, harga per unit 3.500.000. Maka kita isikan 8 unit untuk kulkas tipe 100 use item dengan harga per unit 3.500.000. Kita lihat di soal, oh ternyata ini 18, maka kita rubah isinya 18. Harga per unitnya 3.500.000 dan totalnya 63 juta rupiah. Kita lihat ini sudah sesuai, yaitu 63 juta rupiah. Dan ada PPN sebesar 11%. Jadi PPN ini sebesar 11%, yaitu Rp6.930.000. Sudah sesuai dan sama dengan di soal Rp6.930.000. Lalu berikutnya 15 unit untuk kulkas tipe K200 dengan harga per unit Rp4.500.000. Maka kita isikan yang kedua, yaitu 15 untuk kulkas tipe K200 dengan harga per unit Rp4.500.000. Kita cek kembali di soal, 15 unit sudah sesuai, Rp4.500.000 harga per unit dan totalnya Rp67.500.000. Sudah sesuai. PPN sebesar 11%. Kita masuk yang ketiga, yaitu di sini 10 unit dengan kulkas tipe K300 harga per unit 5 juta. Maka kita isikan 10 untuk kulkas tipe K300 use item, harga per unit yaitu sebesar 5 juta rupiah. Maka kita isikan 5 juta. Dan kita lihat di soal, totalnya sebesar 50 juta rupiah. Ini sudah sesuai, 50 juta rupiah. Kita lihat kembali apakah ada biaya angkut. Di sini ada free collect sebesar 1 juta rupiah. Jadi ada free collect sebesar 1 juta rupiah, maka kita isikan di kolom sales ini, yaitu ada free 1 juta rupiah. Jadi kita input juga, ini NT, free tidak kena pajak, jangan lupa kita ganti. Kita lihat jumlah keseluruhannya, Rp201.355.000. Apakah sudah sama dengan di Mayop? Sudah sesuai, Rp201.355.000. Free collect-nya 1 juta. Total amount-nya sama, Rp201.355.000. Lalu pajaknya Rp19.855.000. Ini sudah sesuai. Kita lihat di Ctrl R untuk transaksinya. Dan apabila sudah sesuai, lalu kita klik OK dan kita bisa record. Ini bisa kita pilih Ignore All. Setelah selesai bisa kita tutup atau kita cancel. Kita lanjut, dokumen berikutnya ada dokumen transaksi nomor 4. Ada bukti pengeluaran kas, yaitu BKK 12.2 tanggal 6 Desember. Dari dokumen transaksi ini, yaitu merupakan pelunasan faktur atau pembayaran utang. Maka kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Common Center ini kita pilih Purchase untuk pembayaran utang. Lalu kita pilih Pay Bill. Dan kita menggunakan Cash in Bank. Lalu yang pertama kita isi nama suppliernya, yaitu diambil dari soal. Di sini
PT Mandiri. Maka kita ambil supplier untuk PT Mandiri. Use supplier. Dengan nomor buktinya kita lihat di soal di sini BKK 12.2. Maka kita isikan atau kita input BKK 12.2. Tanggal transaksi yaitu tanggal 6 Desember tahun 2022. Maka kita isikan 6 Desember tahun 2022. Dengan jumlahnya kita ambil di soal di sini jumlahnya sebesar Rp38.850.000. Maka kita isikan Rp38.500.000. Cek lagi kebenarannya. Cara penulisan angkanya, oh ternyata Rp38.850.000. Jadi ini ada kesalahan. Rp38.850.000. Jadi harus kita cek kembali apakah benar atau salah penulisan angkanya. Karena kalau kita salah menulis angka, maka akan menghasilkan angka yang berbeda nanti hasilnya. Jadi ini sudah sesuai. Sudah sesuai semua. Kita lihat yang open di sini yaitu ada saldo awal Rp38.850.000. Maka kita klik amount applied-nya. Lalu jangan lupa kita tab atau enter agar membuat out of balance menjadi 0. Nah, bisa terlihat ini menjadi 0. Kita lihat Ctrl R. Transaksinya karena pembayaran maka cash in bank di kredit dan account payable di sebelah debit. Jadi ada pembayaran utang. Lalu kita klik OK dan bisa kita record. Boleh bisa kita tutup, kita cancel. Dan kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 5. Untuk dokumen transaksi nomor 5 ada voucher kas kecil. Di voucher kas kecil ini dengan nomor bukti V121 tanggal 9 Desember. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Karena untuk pembelian perlengkapan toko maka kita pilih banking. Jadi di Common Center kita pilih banking, lalu spend money. Dan akunnya karena kita merupakan voucher kas kecil maka kita pilih petty cash, use account. Kita lihat tanggal transaksinya 9 Desember dengan nomor bukti V121. Maka kita isikan V121 untuk nomor bukti tanggalnya 9 Desember tahun 2022. Lalu amount atau jumlahnya kita lihat di sini ada sebesar Rp700.000 untuk pembelian perlengkapan toko. Maka kita isi amount-nya yaitu Rp700.000. Kita cek penulisannya benar atau salah. Untuk memonya kita isi pembelian perlengkapan toko. Dan akun yang sesuai untuk pembelian perlengkapan toko yaitu akun 1 kita pilih store supplies. Use account. Dan bisa kita lihat out of balance sudah menjadi 0. Kita lihat di Ctrl R, petty cash di sebelah kredit dan store supplies di sebelah debit. Lalu kita klik OK karena sudah sesuai dan kita record. Dan setelah kita record bisa kita cancel. Kita masuk dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 6. Ada bukti pengeluaran kas, pembayaran angsuran faktur tertanggal 26 November, BKK 12.3 tanggal 9 Desember. Dibayar kepada PT Jaya Rp30 juta. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Karena ini merupakan pembayaran utang, maka di dalam Common Center ini kita pilih Purchase. Lalu kita pilih Pay Bill. Untuk pembayaran utang, supplier kita pilih sesuai dengan di soal yaitu di sini PT Jaya. Maka kita pilih PT Jaya yaitu use supplier.
Nomor bukti kita lihat di sini BKK 123. Maka kita isikan untuk di Mayap accounting-nya kita isi BKK 123. Tanggal transaksi tanggal 9 Desember. Maka kita isikan tanggal 9 Desember tahun 2022. Dengan total jumlahnya 30 juta rupiah. Maka kita isikan amount-nya yaitu 30 juta rupiah. Kita lihat di sini hanya pembayarannya angsuran sebesar 30 juta rupiah. Sebenarnya total utangnya yaitu 39.960.000 rupiah. Maka di kolom amount applied ini harus kita klik yaitu 30 juta rupiah untuk membuat out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R, cash in bank di kredit dan account payable di debit. Lalu kita klik OK dan kita record. Lalu bisa kita tutup atau cancel. Selanjutnya kita masuk dokumen transaksi nomor 7. Yaitu ada merupakan faktur pembelian, dibeli dari PT Putra. Tanggal 10 Desember nomor F05. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Di dalam Command Center, karena ini merupakan pembelian, maka kita pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase. Dan teks inklusif kita nonaktifkan. Layout ini masih berupa service, kita ganti dengan cara pilih layout, lalu kita pilih item dan kita klik OK. Lalu supplier kita lihat di soal yaitu di sini PT Putra, maka kita isikan PT Putra use supplier. Nomor bukti di sini F05 tanggal 10 Desember. Maka kita isikan nomor buktinya F05 tanggalnya 10 Desember tahun 2022. Banyaknya barang yang dibeli yaitu di sini kulkas tipe K 150 unit. Dengan harga per unit 2 juta, maka kita isikan 50 unit untuk kulkas tipe K100 use item. Harga per unit yaitu 2 juta rupiah, maka kita isikan 2 juta rupiah. Kita lihat kembali totalnya, yaitu 100 juta rupiah sudah sesuai. PPN 11%, 11 juta rupiah sudah sesuai. Selanjutnya kita masuk yang kedua. Untuk kulkas tipe K200 ada 20 unit dengan harga per unit 2.500.000. Maka kita isikan 20 unit untuk kulkas tipe K200. Harga per unit sesuai dengan di soal yaitu 2.500.000 rupiah. Maka kita isikan 2.500.000 rupiah. Kita cek kembali penulisan angkanya apakah ada kesalahan. Totalnya sebesar 50 juta rupiah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, kita lihat di sini ada fragpet 1 juta. Maka kita isikan di purchase yaitu 1 juta rupiah. Dan kita cek kembali ini NT atau tidak kena pajak, use tag kode. Dan kita lihat di sini jumlahnya 167.500.000 rupiah sudah sesuai. Fragpet yaitu 1 juta sudah masuk dan jumlah keseluruhan subtotal 150 juta sudah sesuai. Kita cek Ctrl R sebelum kita record. Dan sudah masuk, akunnya pun sudah sesuai, lalu kita klik OK, dan jangan lupa kita record. Kita pilih ignore all.
Dan setelah kita record, kita bisa tutup dengan cara cancel. Selanjutnya kita masuk dokumen transaksi nomor 8, ada nota kredit, yaitu PT Putra. Sebelumnya kita telah membeli barang kepada PT Putra, ternyata dikembalikan. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Karena ini merupakan retur pembelian, maka di dalam Command Center kita pilih Purchase, lalu kita pilih Enter Purchase. Nama supplier kita isi yaitu PT Putra. Nomor bukti kita lihat di soal NK1 tanggal 11 Desember. Jadi kita isikan NK1 tanggal 11 Desember tahun 2022. Banyaknya barang yang diretur yaitu kulkas tipe K102 dan kulkas tipe K202. Karena ini merupakan retur, maka di bill kita isi -2. Untuk kulkas tipe K100 use item, harga per unit kita lihat 2 juta. Maka totalnya -4 juta. Lalu yang kedua juga -2 untuk kulkas tipe K200 use item, harga per unit 2.500.000 sudah sesuai sehingga 5 juta. Sudah sesuai. Taxnya atau pajaknya Rp990.000 sudah sesuai. Subtotal 9 juta sudah sesuai. Kita lihat Ctrl R. Jurnal yang dibuat ini sudah sesuai, maka kita klik OK. Lalu kita record. Lalu kita pilih Ignore All. Setelah kita record, ini jangan langsung kita tutup terlebih dahulu. Kita akan membuat jurnal yang kedua, yaitu dengan cara milih Register, lalu pilih Return and Debit. Lalu di sini kita bisa lihat PT Putra. Kita pilih Apply to Purchase. Apply to Purchase, nomor bukti kita isi sesuai dengan di soal, yaitu NK1 tanggal 11 Desember. Kita isikan NK1 tanggal 11 Desember tahun 2022. Yang diretur yaitu kita lihat di soal retur atas pembelian tanggal 10 Desember. Jadi yang kita klik amount applied-nya Rp9.990.000 untuk pembelian tanggal 10 Desember. Yang kita klik sehingga out of balance menjadi 0. Kita enter. Setelah sesuai, lalu kita record. Lalu bisa kita close. Jadi untuk retur penjualan atau retur pembelian harus ada 2 langkahnya. Jangan lupa kita mengerjakan langkah yang keduanya. Setelah selesai boleh kita cancel. Kita masuk dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 9. Ada bukti penerimaan kas BKM 12.2 tanggal 14 Desember, penerimaan angsuran piutang sebesar Rp30 juta dari toko Barokah. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Karena ada penerimaan kas, di dalam Command Center kita pilih Sales, lalu kita pilih Receipt Payment. Dengan nama customer-nya yaitu Toko Barokah, use customer. Nomor bukti kita isi di sini BKM 12.2. Maka kita isi dengan tanggal 14 Desember. Maka kita isi BKM 12.2 tanggal 14 Desember. Dengan amount resepnya yaitu sesuai dengan di soal di sini Rp30 juta. Maka kita isikan Rp30 juta. Transaksi ini untuk pembayaran di tanggal angsuran faktur F1122 untuk bulan November, berarti yang saldo awal.
Maka kita isi amount applied-nya di saldo awal untuk pembayaran utang. Sehingga kita enter lalu out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R. Cash in bank di debit, account receivable di sebelah kredit. Ini sudah sesuai, lalu kita klik OK. Dan jangan lupa kita record. Lalu bisa kita tutup atau cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 10, ada faktur. Di sini merupakan faktur pembelian, di sini merupakan faktur penjualan, yaitu dijual kepada toko Karisma. Untuk kulkas tipe 100, tipe 200, dan tipe K300. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting. Di dalam Command Center ini kita pilih Sales, lalu kita pilih Enter Sales. Invoice kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini toko Karisma, maka kita pilih customer-nya toko Karisma, use customer. Nomor bukti yaitu F12.2, maka kita isikan F12.2. Dengan tanggal transaksi kita lihat di soal yaitu tanggal 18 Desember. Maka kita isikan tanggal 18 Desember tahun 2022. Banyaknya barang yang dibeli di sini. Kulkas tipe K100 16 unit, maka kita isikan 16 unit. Untuk kulkas tipe K100, use item, harga per unit yaitu Rp3.500.000. Maka kita isikan Rp3.500.000. Kita cek kembali apakah sudah benar penulisan angkanya. Total harga Rp56 juta, sudah sesuai. Lalu yang kedua, 14 unit untuk kulkas tipe K200. Maka kita isikan 14 unit untuk kulkas tipe K200, use item, harga per unit yaitu Rp4.500.000. Maka kita isikan harga per unit Rp4.500.000. Totalnya yaitu sebesar Rp63 juta. Kita lihat di soal sudah sesuai. Lalu yang ketiga, kulkas tipe K300 ada 5 unit dengan harga per unit Rp5 juta. Maka kita isikan 5 unit untuk kulkas tipe K300. Harga per unit sebesar Rp5 juta. Kita cek kembali. Dengan total sebesar Rp25 juta. Ini sudah sesuai. Lalu ada freight collect sebesar Rp2 juta. Maka kita isikan freight atau angkut, beban angkut sebesar Rp2 juta. Di sini beban angkut tanpa ada PPN, maka kita pilih NT atau not reportable. Kita cek. Subtotal sebesar Rp144 juta sudah sesuai. Lalu beban angkut Rp2 juta sudah sesuai. Pajaknya yaitu 11%, Rp15.840.000, ini sudah sesuai. Total amount yaitu Rp161.840.000. Ini sudah sesuai, kita lihat Ctrl R. Transaksinya yaitu jurnalnya di sini sudah sesuai, maka bisa kita klik OK. Lalu kita record. Ini kita pilih ignore all. Setelah selesai bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 10. Ada bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur F05 dibayar kepada PT Putra. Jadi ada pengeluaran uang tanggal 18 Desember yaitu nomor bukti BKK 124. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting. Karena untuk pembayaran utang, maka di dalam Command Center kita pilih Purchase, lalu kita pilih Pay Bill.
Kita lihat di soal, di sini dibayar kepada PT Putra. Maka kita isikan nama suppliernya yaitu PT Putra, use supplier. Dengan nomor ceknya kita lihat di soal, nomor bukti BKK 124. Maka kita isikan di sini BKK 124. Tanggal transaksi yaitu tanggal 18 Desember tahun 2022. Maka kita isikan 18 Desember tahun 2022. Amount-nya yaitu kita lihat di soal di sini sebesar Rp157.510.000. Maka kita isikan Rp157.150.000. Kita cek kembali apakah sudah benar penulisan jumlahnya. 157.510.000 Ternyata ini ada kesalahan, maka kita tulis kembali. Kita cek. Rp157.510.000. Ini sudah sesuai. Maka di tanggal di sini merupakan pelunasan tertanggal 10 Desember. Maka kita buat di amount plate, kita klik yaitu yang tanggal 10 Desember. Karena pelunasan di tanggal 10 Desember, maka kita tap atau enter untuk membuat out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R. Transaksinya cash in bank di kredit dan account payable ada di sebelah debit. Apabila sudah sesuai, kita klik OK. Lalu bisa kita record. Lalu bisa kita cancel. Kita masuk transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 12. Tanggal 22 Desember ada faktur, di sini faktur pembelian dengan nomor bukti A17. Dibeli barang kepada PT Mandiri. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Maya Accounting, yaitu di dalam Command Center. Karena ini merupakan pembelian, kita pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase. Yang pertama kita isi nama suppliernya. Di sini nama suppliernya yaitu PT Mandiri. Maka kita isikan supplier yaitu PT Mandiri. Use supplier. Nomor bukti kita isi A17 tanggal 22 Desember. Maka kita isikan nomor bukti A17 tanggalnya 22 Desember tahun 2022. Banyaknya barang yang dibeli. Di sini kulkas tipe K 140 unit dengan harga per unit Rp2.000.000. Maka kita isikan bilnya yaitu 40 unit dengan namanya yaitu kulkas tipe K 100 use item. Harga per unit Rp2.000.000. Ini sudah ada Rp2.000.000 dengan total Rp80.000.000. Kita lihat kembali di soal. Ini sudah sesuai, yaitu Rp80.000.000. Lalu kita masuk yang kedua. Untuk kulkas tipe K200, harga per unit Rp2.500.000. Dan banyaknya barang yang dibeli yaitu 50 unit. Maka kita isikan 50 unit. Untuk kulkas tipe K200, harga per unit Rp2.500.000. Totalnya Rp125.000.000. Kita lihat di soal. Ini sudah sesuai. Maka selanjutnya yang ketiga ada kulkas tipe K300, harga per unit Rp3.000.000 dengan banyaknya unit yaitu 10 unit. Maka kita isikan atau input 10 unit untuk kulkas tipe K300 use item. Harga per unit sebesar
3 juta rupiah. Maka kita isikan harga per unit 3 juta rupiah dengan totalnya 30 juta rupiah. Kita cek kembali di soal. Sudah sesuai 30 juta rupiah. Di sini tidak ada biaya angkut. Total keseluruhan yaitu total harganya subtotal 235 juta rupiah. Ini sudah sesuai. Lalu tidak ada biaya angkut. Total pajak 11% 25.850.000 rupiah sudah sesuai, dan total jumlah seluruhnya 260.850.000 rupiah. Kita cek Ctrl R, jurnalnya akun payable di kredit, merchandise inventory di debit dengan PPN income. Apabila sudah sesuai, kita klik OK, lalu bisa kita record. Ignore all, kita klik no. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 13. Ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 125 tanggal 23 Desember. Pembayaran pelunasan faktur F3975 tertanggal 29 November. Dibayar kepada PT Putra. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Maya Accounting, yaitu di dalam Common Center. Dari Common Center ini kita pilih Purchase, lalu kita pilih Pay Bill. Di Pay Bill, supplier kita isi yaitu nama customernya PT Putra, use supplier. Nomor bukti kita isi BKK 125, maka kita isikan BKK 125 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 23 Desember. Maka kita isikan tanggal 23 Desember tahun 2022 dengan total jumlahnya yaitu Rp42.735.000 sesuai dengan jumlah utangnya. Maka kita isikan Rp42.735.000. Lalu kita isi amount plate, kita klik dan kita enter atau tab untuk membuat out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R, cash in bank di kredit dan account payable di sebelah debit, masing-masing sebesar Rp42.735.000. Apabila sudah sesuai, kita record. Lalu bisa kita cancel. Berikutnya kita masuk dokumen transaksi nomor 14, yaitu BKM 123. Ada bukti penerimaan diterima dari toko maju sebesar Rp24.975.000 untuk pelunasan faktur. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Maya Accounting, yaitu di dalam Common Center kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment. Nama customer kita lihat di sini yaitu toko maju, maka kita pilih customernya toko maju, use customer. Jumlahnya sebesar Rp24.975.000. Maka kita isikan Rp24.975.000 sesuai dengan total amount yang ada di saldo awal. Lalu nomor bukti kita isi di sini BKM 123 tanggal 25 Desember. Maka kita isikan BKM 123 tanggal kita isi 25 Desember tahun 2022. Lalu di amount plate kita klik agar out of balance menjadi 0. Maka kita enter atau tab. Kita lihat Ctrl R, cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit, masing-masing Rp24.975.000. Apabila sudah sesuai, kita bisa record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 15. Ada faktur penjualan. Dijual kulkas tipe K100, K200, dan K300.
tanggal 27 Desember, nomor bukti F12-3. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu di dalam Command Center kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Nama customer kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini toko maju. Maka kita pilih toko maju, use customer. Tanggalnya yaitu tanggal 27 Desember, nomor bukti F12-3. Maka kita isikan F12-3 tanggal 27 Desember tahun 2022. Maka kita isikan banyaknya barang yang dibeli untuk kulkas tipe K100 yaitu 15 unit dengan harga per unit Rp3.500.000. Maka kita isikan 15 untuk kulkas tipe K100 harga per unit Rp3.500.000. Kita cek kembali totalnya yaitu sebesar 52.500.000. Ini sudah sesuai. Lalu berikutnya kulkas tipe K200 10 unit dengan harga per unit Rp4.500.000. Maka kita isikan 10 unit untuk kulkas tipe K200 dengan harga per unit yaitu Rp4.500.000. Maka kita isikan totalnya Rp45 juta. Kita lihat di soal sudah sesuai. Lalu yang ketiga 10 unit untuk kulkas tipe K300 harga per unit Rp5 juta. Maka kita input 10 unit untuk kulkas tipe K300 harga per unit yaitu Rp5 juta. Totalnya yaitu Rp50 juta sudah sesuai. Di sini tidak ada beban angkut. Kita cek subtotal Rp147.500.000 sudah sama dengan di soal. Lalu pajak 11% Rp16.225.000. Dan total keseluruhan Rp163.725.000. Ini sudah sesuai. Maka bisa kita lihat kontrol R transaksinya. Account receivable di debit dan sales serta PPN outcome di sebelah kredit. Lalu jurnal yang kedua cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Apabila sudah sesuai bisa kita klik OK lalu kita record. Kita klik ignore all, bisa kita cancel. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 16, ada nota kontan dengan nomor bukti BKM 12.4, yaitu di sini nota kontan berarti ada penjualan tunai kepada toko mitra tanggal 29 Desember. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu di sini di dalam Command Center kita pilih sales lalu pilih enter sales. Karena di sini merupakan penjualan tunai, kita lihat nama customernya yaitu di sini toko mitra. Maka kita pilih toko mitra, use customer. Untuk penjualan tunai yaitu BKM 12.4, kita isikan BKM 12.4. Tanggalnya kita isi yaitu tanggal 29 Desember, maka kita isikan 29 Desember. Banyaknya barang yang dijual yaitu 15 unit untuk kulkas tipe K100 harga per unit Rp3.500.000. Maka kita isikan 15 unit untuk kulkas tipe K100 use item harga per unit sebesar Rp3.500.000. Maka kita isikan Rp3.500.000. Totalnya sebesar Rp52.500.000 sudah sesuai. Lalu yang kedua 12 unit untuk kulkas tipe K200 harga per unit Rp4.500.000. Maka kita isikan 12 unit untuk kulkas tipe K200 harga per unit Rp4.500.000. Maka kita isikan Rp4.500.000.
dengan total keseluruhannya 54 juta rupiah. Ini tidak ada biaya angkut. Kita cek. 106.500.000 rupiah, subtotalnya sudah sama dengan total harga. PPN 11%, 11.715.000 rupiah, ini sudah sesuai. Lalu jumlah keseluruhan 118.215.000 rupiah. Di sini merupakan nota kontan, karena di sini merupakan penjualan tunai, maka di sini paid today kita langsung isikan, yaitu sebesar jumlah yang diterima. Maka 118.215.000 rupiah. Kita input. Payment methodnya yaitu dengan cek. Use method. Jadi balance due-nya sudah 0. Kita lihat di Ctrl R karena ada penjualan tunai. Awalnya account receivable di debit dan sales payment outcome. Lalu jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dengan merchandise inventory di sebelah kredit. Karena ada pembayaran secara langsung atau pembayaran tunai, maka ada cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Apabila sudah sesuai, kita klik OK. Lalu kita record. Kita klik ignore all. Bisa kita tutup atau cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 17. Ada bukti penerimaan kas BKM 12.5 tanggal 30 Desember. Diterima dari toko mitra Rp29.970.000, pelunasan faktur tanggal 27 November. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Karena ini merupakan penerimaan kas, maka di dalam Common Center kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment. Nama customer kita lihat di soal, yaitu di sini ada toko mitra. Maka kita isikan toko mitra. Use customer. Amount receipt yaitu di sini Rp29.970.000. Maka kita isikan Rp29.970.000 sesuai dengan jumlah piutangnya. Lalu bukti dokumennya yaitu BKM 12.5, maka kita isikan BKM 12.5 dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 30 Desember. Maka kita isikan tanggal 30 Desember. Di dalam kolom di sini ada amount applied, kita klik agar membuat out of balance menjadi 0, kita enter atau tab. Dan bisa dilihat out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R jurnalnya. Cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit, masing-masing Rp29.970.000. Setelah selesai kita klik OK, lalu bisa kita record. Dan bisa kita tutup atau cancel. Itulah tadi cara input dokumen transaksi pada Mayop Accounting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.